Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat pagi semuanya. Saat ini kita mau sama-sama bawa hati kita. Kita mau sama-sama bersyukur karena setiap kasih Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Kita mau bawa hidup kita, naikkan ucapan syukurmu kepadanya. Sebab tidak ada yang lebih manis di hadapan-Mu Tuhan selain pujian dan hidup kami ya Tuhan. Saat pagi ini kami bawa hidup kami, bawa persembahan kami. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan.
memuliakan Engkau Tuhan atas setiap korban syukur kami. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu, limpah atas hidup kami. Kau yang tebus setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya Ku sembah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sebab tidak ada nama lain selain Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah satu nama yang mempesona dalam hidup kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Hanya nama Yesus yang selalu mempesona dalam hidup kami. Setiap perbuatan-Mu yang ajaib, setiap perbuatan-Mu yang besar atas hidup kami. Kami selalu kagum dan terpesona atas setiap perbuatan-Mu ya Tuhan. Ku puji, mari naikkan sembah-Mu di hadapan-Nya, Allah yang layak terima pujian. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Ku sembah, ku sembah. Kami bawa sembah kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku mulia, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sebab tidak ada kuasa lain, tidak ada nama lain selain Yesus. Layak terima pujian kami Tuhan, layak Tuhan. Ku muliakan nama-Mu, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya.
tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku dapat menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku dapat menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku dapat menyembahmu Tuhan. Mari sembah Dia, katakan sama-sama, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ya Rabbal Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan,
Engkau yang layak terima setiap puji-pujian kami, layak terima hormat ucapan syukur kami. Kiara lama ya lama ya syadara lama lama syikira lama Jesus kira lama ya sik kira lama ya kira lama ya sik kira lama. Biar setiap pujian yang kami naikkan mengalir dari hati kami, memenuhi tahta Allah yang maha tinggi. Sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji nuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji
pujian kami naik Tuhan, memenuhi setiap tahta. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami, Yesus Tuhan adalah Raja kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorai bagi Tuhan, katakan, Engkau Raja kami Tuhan, Engkau layak terima pujian kami, hormat, pujian, pengagungan kami Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak, 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 layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Angkat hatimu, katakan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak, layak, layaklah segala bangsa. Amin, 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 amin. Ya dalam malam, 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 dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Layak Engkau Tuhan, terima pujian sembah kami pagi ini. Saat pagi ini kami menaikkan setiap pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa kami, doa syafaat akan dibawakan oleh Ibu Liana. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Pagi hari ini kami boleh sujud menyembah di hadapan-Mu. Kami boleh rasakan lawatan-Mu yang dahsyat pagi hari ini Tuhan, yang menjamah setiap kami, dan setiap umat-Mu boleh rasakan kuasa-Mu mengalir pagi hari ini Tuhan.
Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pujian, pengagungan, hormat, kemuliaan naik di hadapan-Mu Tuhan. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami sepakat, kami berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Menjelang pemilu 2024 Tuhan, kami minta shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah pemilu ini boleh berjalan dengan aman, dengan lancar Tuhan, dengan semua dalam keadaan baik adanya. Karena ada tangan Tuhan yang menolong, ada perlindungan Tuhan bagi bangsa ini. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Trivina Kanunia Jaya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan sukacita, damai sejahtera, kesehatan untuk hamba-Mu ini. Hamba-Mu boleh menjadi berkat Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini berkat Tuhan tercurah untuk hamba-Mu ini bersama dengan keluarga. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Handoyo Lim Tuhan. Kami percaya hamba-Mu ini Tuhan, Engkau sudah persiapan dengan pengurapan yang khusus dari Engkau Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan, ada hikmat yang dari Tuhan mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, urapan-Mu mengalir atas hidup hamba-Mu ini dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru, menangkap visi-visi yang dari Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Firman-Mu menjadi berkat buat seluruh jemaat Tuhan. Berkati keluarga Bapak Handoyo Lim ini Tuhan, bersama keluarga Tuhan. Dalam setiap langkah hidupnya ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di Efrata, dalam staf penggembalaan di Efrata ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun langkah-langkah hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga ada hikmat, ada tuntunan Roh Kudus dalam setiap pelayanan yang hamba-Mu kerjakan di Efrata ini, berdampak dan menjadi berkat buat seluruh jemaat. Pewahyuan-pewahyuan yang baru yang Tuhan singkapkan Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya akan membantu seluruh pelayanan di Efrata menjadi berkat dimanapun hamba-hamba-Mu berada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh para wanita-Mu di Efrata Tuhan. Biarlah para wanita-wanita di Efrata ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Mereka diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan akan mengubah cara berpikir para wanita-wanita di Efrata ini menjadi wanita-wanita yang berfungsi, menjadi bijak dan menjadi teladan di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di masyarakat, dimanapun Tuhan. Para wanita-wanita-Mu ini boleh menjadi berkat yang luar biasa Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi terang dimanapun berada. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Efrata, untuk mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah Tuhan, maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Kuasa-Mu mengalir dengan dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu menjamah mereka Tuhan, memberikan Tuhan pemulihan kesehatan yang luar biasa. Mujizat terjadi Tuhan untuk umat-Mu semua. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menopang hidup mereka semua. Engkau yang memberi kekuatan Tuhan untuk mereka terus berharap, berseru dan bersandar hanya kepada Tuhan.
Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka Tuhan, dalam keuangan, dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masalah apapun, Tuhan akan memberikan jalan keluar, terobosan-terobosan yang baru dalam hidup seluruh umat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami juga bawa kota Semarang di hadapan-Mu Tuhan. Biar shalom Tuhan turun atas kota Semarang. Damai sejahtera Tuhan turun atas kota Semarang. Kota Semarang ada tudung perlindungan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan atas kota Semarang ini. Ada keamanan yang terjadi atas kota Semarang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan, sehingga setiap firman kebenaran yang disampaikan menjadi berkat untuk setiap kami yang mendengarkan. Setiap kami Tuhan boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita datang, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, tadi malam kita sudah merayakan Natal. Selamat Natal buat semua jemaat Tuhan. Ya, kiranya damai sejahtera, sukacita Natal selalu ada di dalam hati kita, saudaraku. Suatu kesempatan kalau kita bisa merayakan Natal di tahun ini, saudaraku. Jemaat antusias merayakan Natal, ya. Ini suatu momen yang langka, di mana hanya di bulan-bulan Desember ini, ya, kita bisa merayakan Natal bersama-sama, ya. Natal tadi malam penuh dengan sukacita, ya. Semua dipersiapkan dengan baik, ya. Semua tim terima kasih sudah memberikan yang terbaik, ya. Anak-anak sudah berlatih drama, dance. Wah, mereka luar biasa memberikan yang terbaik. Pelayan mimbar, mereka berlatih dengan sungguh-sungguh, ya. Untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Panitia Natal, terima kasih sudah bekerja sangat keras, ya, mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik, ya. Tim dekorasi, wah ini tim yang sangat luar biasa, saudaraku, ya. Pak Yomar dan teman-teman, ini mereka mempersiapkan dekorasinya sampai harus lembur, ya. Saya melihat sendiri mereka pulang sampai larut malam bahkan dini hari untuk mempersiapkan Natal supaya bisa berjalan dengan baik dan menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan. Terima kasih semua tim yang sudah bekerja keras, ya, mempersiapkan Natal tadi malam, kiranya menjadi berkat buat semua orang, ya, saudaraku. Tapi banyak orang yang hanya datang kepada Tuhan di hari-hari Natal, ya. Di hari-hari Natal mereka datang, tapi di hari-hari biasa, ya, ibadah-ibadah biasa, persekutuan biasa tidak mau datang, saudaraku. Ya, kalau di daerah saya di kampung itu, ya, ada yang namanya Kristen musiman, saudaraku. Kristen musiman itu artinya, ya, kalau datang ke gereja cuma momen-momen khusus, ya, Natal, ya, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, ya. Jadi mereka hanya datang di acara-acara tertentu. Nah, pagi ini mari kita belajar, saudaraku, untuk selalu menyatakan kasih kita kepada Tuhan dimanapun, kapanpun, ya, selama kita masih diberi kesempatan. Mari kita belajar untuk menyatakan kepada Tuhan, jangan hanya menjadi orang yang musiman, saudaraku. Kalau ada momen khusus, hari-hari khusus, baru datang, ya, baru datang. Nah, kenapa kita harus menyatakan
kasih kita kepada Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya janganlah binasa, melainkan dapat hidup kekal. Satu alasan kenapa kita harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan, saudaraku, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita, orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sangat mencintai kita. Oleh karena itu, yang kita bisa lakukan, kita balas adalah kembali kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Karena Dia begitu baik. Dia begitu baik, saudara. Dia begitu baik. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya janganlah binasa, melainkan dapat hidup kekal. Kalau Allah begitu mengasihi kita, saudaraku, mencintai kita, mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya kita selamat, kita beroleh hidup yang kekal. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup kita, saudaraku? Seberapa besar kita mencintai Allah? Seberapa besar Anda mencintai Tuhan? Bukti apa yang kita bisa kasih kepada Tuhan? Bahwa kita cinta kepada Tuhan, bahwa kita sayang kepada Tuhan yang sudah menebus dosa kita, yang sudah mengaruniakan keselamatan bagi kita, saudara. Saudaraku, kalau kita mencintai seseorang, ya, ada tanda-tandanya ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, saudara. Apa itu? Banyak hal, tapi beberapa coba kita renungkan, ya. Coba kita flashback kembali, ya, ketika kita mencintai seseorang, tandanya apa? Kita akan terus memikirkan dia, saudaraku. Ya, kalau kita mencintai seseorang, kita akan terus memikirkan dia. Ya, mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia. Ya, apalagi lagi suka-sukanya banget, ya, kemanapun memikirkan dia, saudaraku. Kemanapun memikirkan dia. Lagi ngapain ya? Pergi sama siapa ya? Wah, pikirannya bisa jadi aneh-aneh, saudara. Itu tanda orang yang jatuh cinta. Cinta kepada Tuhan. Harusnya kita memikirkan Tuhan, ya, mengharapkan Tuhan,
ingin selalu berjumpa dengan Tuhan, saudaraku. Ya, terus hati kita tertaut kepada Tuhan. Apakah kita masih seperti itu atau tidak, saudaraku? Adakah kerinduan kita untuk ketemu dengan Tuhan? Kalau belum, mari terus berusaha untuk meningkatkan cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua apa? Mendedikasikan waktu untuk Dia, saudaraku, untuk orang yang kita cintai. Ya, pengalaman pribadi saya, saudaraku, ketika saya lagi jatuh cinta sama mantan pacar saya. Mantan pacar saya ya, sekarang jadi istri saya. Ya, saya punya pengalaman ketika saya harus ketemu, ya saudaraku, saya bela-belain, ya saudaraku, pagi-pagi habis doa semalam suntuk waktu itu ya. Kalau doa semalam suntuk tuh, kalau saya tidak salah ingat, dari jam 7 malam sampai jam 4 atau jam 5 pagi gitu. Ya, doa semalam suntuknya di gereja ya. Kalau sekarang di Ruang Hebron, kalau saya tidak salah ingat. Ya, sudah doa semalam suntuk, ngantuk, capek saudaraku. Ngantuk ya, saya tetap berjuang untuk pergi ke Salatiga mengunjungin pacar saya ya, yang sekarang jadi istri saya, karena memang ada hal yang harus diberikan waktu itu ya. Dibela-belain ya, di tengah jalan tuh naik motor ngantuk saudaraku. Wah, ngantuk, berhenti sebentar, jalan lagi, ngantuk lagi, sampai waktu saya kembali ke Semarang itu, saking tidak tahan ngantuknya itu, saya sedikit ceroboh saudaraku. Ya, nggak kerasa itu bisa gitu ya, ngantuk itu. Tiba-tiba saya tahunya itu udah diserempet motor dari samping saya, dari sisi kanan saya. Kaget saya. Wah, untung tidak sampai jatuh saudaraku. Tapi saya bersyukur, karena kalau saya nggak ditabrak, disenggol motor itu, saya mungkin dihajar sama truk saudara, karena di depan saya itu truk. Nah, itu puji Tuhan, karunia Tuhan, anugerah Tuhan ya. Jadi kita bisa mendedikasikan waktu kita buat Dia ya. Walaupun kita capek, kita mengusahakan untuk ketemu saudaraku. Sebagai saya pernah ya dari Tayu itu, karena rumah saya dulu kampungnya di Tayu saudaraku. Tayu ke Salatiga itu kira-kira waktu itu kalau naik mobil ya bisa 5-6 jam saudaraku. Ya, karena jalannya juga belum bagus ya. Wah, dibelain saudaraku, berangkat jam 5 pagi ke Salatiga ya, jemput saudaraku, karena mau ada acara keluarga di Tayu ya. Jemput saudaraku ke Salatiga, bawa pulang ke Jepara, karena rumahnya Jepara ya. Habis itu balik lagi ke Semarang saya, karena saya mau ada acara pelayanan di Efrata pagi harinya. Nah, bisa mengupayakan sampai begitu dan tidak terasa capek saudara, karena kita cinta, kita sedang senang ya melakukan itu, tidak dipaksa. Nah, itu tanda orang jatuh cinta saudara. Lalu tanda-tandanya yang lain apa? Penasaran, ingin tahu segalanya tentang orang yang kita cintai. Ya, cari informasi ke teman-teman gitu ya, ke saudara, ke orang tua gitu ya. Itu tanda-tanda orang yang jatuh cinta saudaraku. Ya, mendedikasikan waktu untuk
pacar kita, ya, ingin tahu segala tentang pacar kita. Ya begitu juga kalau kita mau mencintai cinta dengan Tuhan, saudara. Kita pasti tidak terpaut dengan waktu, ya. Kita pasti penasaran, juga ingin selalu tahu tentang Tuhan. Gimana caranya? Ya baca firman, dengar firman, ya. Supaya kita kenal, kita tahu. Kalau kita tidak pernah baca, tidak pernah dengar, gimana kita mau kenal, saudara? Gimana kita mau dekat? Nah, kalau kita jatuh cinta, kita pasti dengan antusias melakukan segalanya, ya. Ingin tahu kesukaan pacar kita itu apa, ya, warna kesukaannya apa, misalkan makanan dia suka makan apa, tempat favoritnya di mana. Begitu, saudaraku. Nah, kalau kita cinta sama Tuhan Yesus, ya kita, Tuhan Yesus sukanya apa toh? Kita lakukan firman Tuhan, ya, taat dengan firman Tuhan, nyembah Tuhan, muji Tuhan. Siapapun kalau dipuji pasti suka, saudaraku. Apalagi pacar kita, ya, kita puji, kamu cantik, berbunga-bunga, suka, saudara. Begitu juga setiap orang. Tuhan pun sama, saudara. Tuhan itu Allah yang cemburu, artinya Dia suka untuk disanjung, untuk dipuja, untuk dihormati, ya, untuk disembah, saudaraku. Ya, itu tanda-tanda orang yang jatuh cinta. Ya, kita merasa menganggap Dia istimewa, Dia yang terbaik. Nah, kalau kita cinta sama Tuhan, pasti kita menganggap, oh, Tuhan is the best. Tidak ada satupun yang lebih dari Tuhan, saudaraku. Ya, kalau kita punya pacar, pasti, wah, pacarku yang paling sip lah, pokoknya nggak ada yang lain yang lebih istimewa. Ya, nah, kalau kita jatuh cinta sama Tuhan Yesus, ya, kita harus memang benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu yang terbaik, Tuhan itu yang istimewa, saudara. Ya, merasa kita itu akan selalu bersemangat, ya, selalu energik, ya, tidak kenal capek. Kalau kita sedang jatuh cinta itu, kalau mau ketemu itu, wah, yes, ya, pengen cepet-cepet gitu kan, tidak menunda-nunda. Ya, beda kalau kita mau ketemu teman sama ketemu pacar atau ketemu orang yang kita cintai lah, ya, pasti harusnya kita antusias, saudaraku. Kita harusnya semangat. Kita harusnya semangat, saudaraku. Ya, kita pasti juga merasa aman, kita merasa nyaman kalau kita dekat dengan orang yang kita cintai, kita sayangi, saudaraku. Nah, harusnya ketika kita cinta dengan Tuhan, kita akan merasa aman, merasa Tuhan itu begitu mengasihi kita, ya, ingin selalu dekat dengan Tuhan, ingin selalu dekat dengan Tuhan, ingin selalu mencari hadirat Tuhan, ingin selalu nyembah Tuhan, saudaraku, ingin selalu intim dengan Tuhan. Itu tanda orang yang jatuh cinta, ya. Yang berikutnya adalah keinginan untuk selalu menyenangkan, memberikan yang terbaik untuk orang yang kita cintai, saudaraku. Ya, kalau kita mencintai seorang, pasti kita rindu membuat orang yang kita cintai, pasangan yang kita cintai itu senang, saudaraku. Begitu juga seharusnya hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kerinduan kita itu adalah selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Saya beberapa waktu ini tuh mengamati anak saya Noel nih, yang lagi ngiringin saya khotbah ini. Beberapa waktu ini anak saya itu kegiatannya itu kalau pulang sekolah ke gereja, saudara. Ke gereja, ya, dia kadang menganalisa, karena dia suka musik, suka multimedia, ya, dia menganalisa alat-alat musik di gereja.
ya nanti dia bilang, "Pak, ini kok begini ya, ini begini, kayaknya harusnya begini, Pak, kurang begini." Ya. Dia memberi masukan, memberi usulan. Begitu juga ya di multimedia, ya. Dia buat klip, project buat Natal semalam, ya. Sampai saya cek di CCTV jam 1 malam belum pulang. Saya tunggu, ternyata jam 1 malam lebih sedikit baru pulang, saudara. Nah, begitu besar keinginannya, ya, untuk memberikan yang terbaik, menyenangkan hatinya Tuhan, saudaraku. Dibela-belain, ya, jam 1 malam baru pulang, jam 1 malam lebih baru pulang sampai rumah. Kadang beberapa waktu yang lalu sampai tidur di gereja, saudaraku. Sudah pesan, "Pak, nanti saya kayaknya nginep gereja karena ngejar proyeknya." Nah, itu keinginan untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat orang yang dicintai. Dan saya yakin anak saya ini mencintai Tuhan, saudara. Ya, ketika dia pelayanan, dia pasti mempersiapkan dengan baik, ya, di rumah. Kalau dikasih materi lagu, ya, aransemen musik, dia mengulik, ya, dia belajar untuk memberikan yang terbaik, ya, tidak cuma hanya asal main, tapi semua dipikirkan supaya menjadi berkat buat setiap kita, saudaraku. Nah, alangkah indahnya jika kita juga seperti itu, ya, belajar menyenangkan hatinya Tuhan. Apa kesukaannya Tuhan? Kalau Tuhan itu suka disembah, ya kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan suka diagungkan, ya mari kita agungkan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, saudaraku, oh jangan khawatir, Tuhan akan berikan yang kita perlu, bahkan yang tidak kita pikirkan. Percaya, saudara. Ya, percaya. Jangan tanggung-tanggung, saudara. Jangan tanggung-tanggung. Mari nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Jangan bicara yang tinggi-tinggi, saudaraku, yang muluk-muluk. Kita mulai dari yang kecil saja. Kita mulai dari yang mudah saja, yang gampang kita lakukan. Apa, saudaraku? Jangan terlambat beribadah. Jangan terlambat beribadah, saudara. Itu sesuatu cara kita mengasihi Tuhan, ya. Karena kita mengasihi Tuhan, kita pasti tidak mau kehilangan momen untuk ketemu sama Tuhan, saudara. Dengar firman Tuhan itu mengubahkan hati, saudara. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu kita intim dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Jadi kalau beribadah jangan lihat siapa yang mimpin, ya, WL-nya siapa yang main musik, tapi datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Ya, kalau Anda sepenuh hati, Tuhan tahu dan Tuhan mengasihi Anda. Jangan terlambat, saudara. Itu nyata bukti bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Ya, selalu antusias, saudaraku, selalu antusias. Pernahkah Anda merasakan kok hari Minggu kok lama banget ya? Oh, mau komsel kok lama banget ya? Pernah enggak, saudaraku? Nah, kalau pernah, terus jaga itu. Selalu antusias, ya, untuk ketemu dengan Tuhan. Jangan terlambat, selalu antusias, saudara. Ya, tidak sabar ketemu di pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, ingin selalu memberikan yang terbaik, seperti yang tadi saya sharingkan. Anak saya, seperti waktu muda saya juga seperti itu, saudaraku, ya, pulang sekolah ke gereja, latihan. Ini anak saya nurun,
Ya, saya bersyukur dia mempunyai cinta akan Tuhan, saudaraku. Ya, lalu apa lagi? Jangan menggerutu, saudaraku. Jangan menggerutu, ya. Dapat tugas, kok aku meneh. Giliran yang enak-enak aku gak diajak. Jangan, saudaraku. Jangan menggerutu, ya. Dimulai dari hal yang kecil. Lakukanlah semua pelayanan, ya, dengan antusias, dengan baik, dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan melihat, oh si A itu gak ngopo-ngopo kok, si B itu begini, si C itu begitu, si D begitu. Enggak, saudaraku. Fokuslah pada diri Anda sendiri untuk memberikan cinta, nyatakan cinta pribadimu kepada Tuhan. Tuhan tidak akan berhutang. Ya, apapun yang kau kerjakan Tuhan melihat dan percaya Tuhan memberikan berkat yang luar biasa dalam hidupmu, saudaraku. Jadikan pelayananmu bukan beban, tapi sebuah kehormatan, sebuah kesempatan. Ya, ketika Anda diminta untuk melayani, oh berarti Anda mendapat kepercayaan. Jadi lakukan dengan sukacita, jangan menggerutu, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka hidup Anda akan semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Akan semakin dekat dengan Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus. Mari pagi ini datang kepada Tuhan, saudaraku. Mari renungkan kembali seberapa besar kasih-Mu kepada Tuhan. Apa yang bisa Anda buat kepada Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu itu? Apakah Anda hanya menjadi orang yang diam saja, atau Anda mengambil sebuah kesempatan, sebuah kehormatan melalui pelayanan Anda, memberikan yang terbaik dari hidup Anda sebagai pernyataan kasih-Mu, cinta-Mu kepada Tuhan? Mari bawa pagi ini hatimu mulai cek kembali. Mungkin dulu Anda mencintai Tuhan, kasih mula-mula Anda begitu luar biasa. Waktu-waktu Anda berikan sepenuhnya kepada Tuhan, Anda antusias melayani Tuhan. Tapi kalau hari-hari ini Anda mulai redup, mari ambil kembali komitmen untuk melayani Tuhan, untuk memberikan cinta-Mu, nyatakan cinta-Mu kepada Tuhan. Oh Yesus, terima kasih, ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Oh Tuhan, sungguh kami rindu menyatakan kasih kami kepadamu. Mampukan setiap kami, Tuhan. Mampukan setiap kami. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau kekasih kami, Tuhan, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku cinta Kau, Yesus. Ya, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Mari jemaat yang rindu
berkomitmen menyatakan cintamu kepada Tuhan lebih lagi. Taruh tanganmu di dadamu, beri komitmen yang baru, perbarui komitmen yang baru kepada Tuhan. Tuhan, kami sangat mencintai Engkau. Kami mengasihi Engkau lebih dari yang lain, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyatakan kasih kami lebih lagi melalui pelayanan-pelayanan kami, Tuhan. Ajar kami untuk berikan yang terbaik, mau antusias kepadamu, Tuhan, dekat dengan Engkau, Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu menyatakannya, betapa aku mengasihimu, betapa aku mengasihimu, betapa aku mengasihimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi ini kami boleh ada di hadirat Tuhan. Bahkan kemarin kami sudah merayakan Natal yang indah. Kami percaya Engkau hadir bagi kami, Engkau menebus kami, Engkau memperbaharui hidup kami. Biarlah damai-Mu, damai Natal-Mu terus ada bersama kami. Memberkati semua tim yang sudah melayani hari ini, khususnya hamba-Mu Bapak Agus yang sudah sharing firman. Tuhan menjamah hidupnya semakin indah, semakin memuliakan Tuhan, dan hari depan yang terbaik Tuhan siapkan. Memberkati kami semuanya. Tolong kami agar kami bisa mengakhiri tahun ini bersama Tuhan, semakin setia, semakin cinta Tuhan, semakin mengalami hidup yang menjadi berkat. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Tuhan bersama, Tuhan beserta. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.